الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين إلا المؤمنين الذين يؤمنون بيوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى مجيء يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mematuhi dan mentaati Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kemudian makna takwa adalah an yuta'a wa la yu'sa, agar Allah Subhanahu wa taala kita berusaha, berupaya untuk mematuhinya dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yushkara wa la yukfar, dan agar kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak kufur. Wa an yudhkara wa la yunsa, dan agar kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bertuturkan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Maka kita mencintai Rasulullah, semakin meniti jalan dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk cinta tersebut ketika kita mendengar nama baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan senang kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sedang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada pada bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah, jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Dzulqa'dah ini ada hal-hal yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada hal-hal yang terjadi di bulan Dzulqa'dah ini yang menjadi renungan bagi kita, yang menjadikan kita agar kita mentaati dan mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa di antara hal-hal yang terjadi di bulan Dzulqa'dah ini? Maka yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Dzulqa'dah satu di antara bulan-bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Maka sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berjumlah 12 bulan fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Maka hal tersebut merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi.
minha arba'atun hurum. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, maka dari 12 bulan tersebut 4 di antaranya adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang kami muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 di antara 12 bulan yang ada. Maka di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan yang kita saat ini berada padanya Allah agungkan, Allah muliakan. Kemudian Allah katakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan kepada Allah di bulan-bulan tersebut. Maka di antaranya adalah bulan haram tersebut adalah bulan Dzulqa'dah yang kita dilarang di dalamnya melakukan perbuatan kezaliman, melakukan perbuatan keharaman, melakukan perbuatan lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saja perbuatan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, meninggalkan kewajiban, meninggalkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah di luar bulan haram, di luar bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kedurhakaan dan sebuah kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan haram di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, maka perbuatan kezaliman tersebut lebih besar dan lebih diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in mengatakan, Qatadah mengatakan bahwasanya kezaliman yang terjadi yang dilakukan di bulan haram, di bulan-bulan haram, a'zamu khati'atan wa wizran 'inda Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang dilakukan di bulan haram, kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram itu lebih diperhitungkan kesalahannya dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengagungkan bulan ini. Bagaimana kita? Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini. Bagaimana kita? Allah Subhanahu wa taala mengajak kita agar kita lebih waspada terhadap kemaksiatan kepada Allah, terhadap kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita? Maka tentunya kita berupaya dan berusaha menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman di bulan haram di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah lebih diperhitungkan dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang lain yang terjadi di bulan Dzulqa'dah ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin kulluhunna fi Dzulqa'dah illa al-umrah allati ma'a hajjih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sahabuh. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah 4 kali, semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah ini kecuali satu, umrah yang dengannya beliau melakukan ibadah hajinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya di bulan Dzulqa'dah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah ketaatannya, menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan ibadah umrahnya. Dengan ibadah umrahnya beliau mendekatkan dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mufassirin menjelaskan sebuah keburukan, sebuah kemaksiatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka demikian pula keutamaan bahwasanya amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ketaatan yang dilakukan di tanah haram, Mekah, Madinah tidak sama nilainya sebagaimana ketaatan yang dilakukan di luar tanah haram.
maka demikian pula ketaatan yang dilakukan di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sama nilainya ibadah dan ketaatan yang dilakukan kepada Allah di luar bulan tersebut, di luar bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah, melakukan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah umrah, semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah kecuali umrah yang dengannya beliau melakukan haji. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Dzulqa'dah ini juga Nabi Musa alaihi salam mengambil kitab dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa setelah 30 hari, dan 30 hari tersebut adalah di bulan Dzulqa'dah. Kemudian kami sempurnakan menjadi 40 hari, kami tambah menjadi 10 hari, sehingga kami sempurnakan menjadi 40 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka genaplah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa menjadi 40 hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang lainnya yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau peristiwa-peristiwa sejarah yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di bulan Dzulqa'dah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika wa habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang merupakan keistimewaan bulan Dzulqa'dah ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini merupakan satu di antara bulan-bulan haji, merupakan satu di antara bulan-bulan haji yang 3. Bulan haji dimulai daripada Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Allah memilih Dzulqa'dah satu di antara bulan-bulan haji. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, maka sesungguhnya ibadah haji adalah waktunya, adalah bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu min Syawal, bulan Syawal, dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah yang bulan kita berada padanya saat ini, wa Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya baru kemarin embarkasi Jakarta, embarkasi Solo, embarkasi Batam, embarkasi Makassar dan embarkasi Medan. Baru kemarin rasanya mereka diberangkatkan ke tanah suci. Kini kita sudah mendengar kloter pertama embarkasi ini, embarkasi itu. Mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju tanah haram, menuju Makkah Al-Mukarramah dengan untuk membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk syiar yang sangat mulia ini yang merupakan rukun haji kelima, yaitu ibadah haji menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberangkatkan kapan? Bukan Syawal, mereka diberangkatkan di bulan Dzulqa'dah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah manusia hai Ibrahim untuk melakukan ibadah haji, ya'tuka rijala, mereka datang menuju tanah haram, menuju tanah suci, rijala, secara berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan berjalan dan menunggangi unta-unta,
wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju tanah suci. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari segala penjuru yang begitu jauh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Dzulqa'dah ini kita melihat syiar Islam yang kelima, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Embarkasi Jakarta, embarkasi Solo, embarkasi Padang, dan embarkasi yang lainnya, mereka diberangkatkan menuju Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang merupakan ucapan tauhid, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dengan mendengar kebaikan, bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita satu di antara tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah haji menuju tanah suci. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Dzulqa'dah ini kita tetap berusaha berupaya mendekatkan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna ala dzikrika, Allahumma inna ala syukrika, Allahumma inna ala husni ibadatik. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi wa ala'ihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.